Halo Konvisto, kembali lagi bersama saya Revo Gilang, Equity Analyst dari Mega Capital Sekuritas. Kali ini kita akan membahas IPO yang pastinya nggak asing nih buat teman-teman semua, apalagi yang orang-orang yang memang sudah bergiat di sosial media, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Yakni ada PT Rans Entertainment Indonesia Tbk dengan kode sahamnya Rans, RANS. Yuk kita bahas lebih dalam untuk mempelajari Rans ini seperti apa sih prospeknya. Sebelum kita melihat dari sisi profil emitennya sendiri, kita akan melihat siapa sih orang di belakang dari Rans ini sendiri, yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sesuai singkatannya ya. Kalau kita perhatikan dari sosial media sendiri, itu ada Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Ini ada 4 sosial media yang kita rangkum, meskipun sebenarnya lebih dari itu ya. Kalau kita lihat dari sisi Instagramnya sendiri, followernya itu ada di angka 75,1 juta. Kemudian dari sisi TikTok itu ada di 17,8 juta, kemudian di YouTube subscribernya ada di 26,6 juta, dan di Facebook ada sekitar 16 juta followers. Jadi memang ini jumlahnya di total-total lebih dari 100 juta follower dan juga subscriber. Artinya memang pengikutnya atau basis pendukungnya gitu ya, atau pengikutnya ini memang banyak sekali untuk Rans ini. Lalu kalau kita melihat dari sisi bisnisnya sendiri atau kegiatan usahanya, itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada usaha di media dan hiburan dan juga adalah di penjualan produk. Dan kalau kita lihat dari sisi media dan hiburannya sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama ada produksi, kemudian juga ada distribusi konten, ada pengelolaan IP, hingga juga penyelenggaraan event gitu ya. Dan perseroan juga berupaya untuk terus membangun sumber pendapatan yang recurring atau berulang, terdiversifikasi dan juga berkelanjutan. Jadi kalau kita baca lebih lanjut dari sisi laporan keuangannya sendiri, itu memang sekitar 69-70% di 2025 revenue-nya itu datang dari hiburan gitu ya, penyelenggaraan event dan sebagainya. Sementara di sekitar 30%-nya itu berasal dari penjualan produk. Nah, di sini saya coba gambarkan secara infografisnya ya biar lebih jelas. Yang pertama itu adalah hiburan dan gaya hidup yang berisi ada studio animasi, ada agensi Rans Creative Hub, kemudian ada rumah produksi dan event, ada ekosistem olahraga dan hiburan, media dan konten digital dan juga manajemen talenta. Sementara di penjualan produknya itu ada konsumen dan kecantikan. Jadi di sini ada sebagai contoh ada F&B, dan juga ada kecantikan dan perawatan pribadi ya, beauty and personal care. Jadi memang di sini dia sangat terdiversifikasi dari sisi revenue stream untuk perusahaan Ransnya itu sendiri. Lantas bagaimana dari sisi prospek usahanya Rans ini sendiri? Di sini ada 3 hal yang perlu kita cermati kalau kita buka di prospektusnya sendiri. Yang pertama ada dari APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ini menyatakan di 2024 itu penetrasi internet di Indonesia mencapai hampir 80% atau tepatnya 79,5%. Dan artinya semakin ke sini 2025 kemudian masuk ke 2026 ini penetrasi internet akan semakin tinggi lagi gitu ya. Dan kemudian yang kedua, poin kedua adalah data dari Data Reportal yang menyampaikan 212 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2025. Ini berarti sekitar 1,5 tahun yang lalu. Artinya di Juni atau Juli 2026 ini sudah lebih lagi dari 212 juta. Dan yang terakhir adalah We Are Social juga menyampaikan di awal 2025 ada 143 juta identitas pengguna media sosial. Jadi memang kita lihat memang orang-orang yang menggunakan media sosial ini banyak sekali dan terus bertumbuh seiring juga pertumbuhannya internet, kemudian konektivitas dan lain sebagainya di Indonesia itu sendiri. Lalu bagaimana dari sisi prospek usahanya dari lembaga internasional, contohnya adalah PwC. Dari PwC Global Entertainment dan Media Outlook 2025 sampai 2029 itu menyatakan bahwa CAGR untuk di Indonesia sendiri itu sebesar 8,4% yang didorong oleh adopsi digital dan belanja iklan. Sementara kalau kita bandingkan dengan global itu rata-ratanya di sekitar angka 4,2%. So kalau kita lihat di gambar yang bagian kanan ini, jadi CAGR-nya itu Indonesia itu posisinya di kanan ya, posisinya di kanan. Dan kalau kita lihat negara-negara lainnya itu yang kayak contoh US, China, UK, Jerman, Brazil, kemudian juga Kanada, Netherlands, Switzerland, kemudian ada Sweden, Portugal, Ireland dan lain sebagainya yang memang secara umum adalah negara-negara maju seperti itu cenderung berada CAGR-nya di bawah angka 6% gitu ya. Jadi memang kita ini di negara berkembang itu punya CAGR yang cukup tinggi 8,4%. Bersamaan atau mirip-mirip dengan India, kemudian juga ada Saudi Arabia dan juga Argentina. So kita bisa katakan memang outlook-nya ini masih cukup besar nih untuk prospek usaha di industri seperti ini. Lalu bagaimana dari sisi kepemilikannya atau ownership? Yang pastinya karena memang RANS jadi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, so yang dominan di sini adalah Raffi Ahmad. Jadi kalau kita perhatikan before IPO, Raffi Ahmad sendiri itu memiliki ownership di Rans Entertainment ini sekitar 79% kurang lebihnya.
kemudian 9% di PT Indonesia Entertainment Group, kemudian ada Sultan Arik Rahman di kurang lebih sekitar 3%, dan juga yang lain-lainnya. Di sini lain-lainnya ini kalau kita breakdown lebih lanjut itu ada Nagita Slavina sendiri, kemudian juga ada Kaisang Pangarep, kemudian bahkan sampai ke Doni Oskaria, yang mana Nagita Slavina adalah istri dari Raffi Ahmad, kemudian juga Kaisang Pangarep adalah anak dari Presiden Joko Widodo sebelum Presiden Prabowo, kemudian juga Doni Oskaria ini adalah COO atau Chief Operating Officer dari Danantara Indonesia. Dan kalau kita lihat after IPO itu masyarakat kan mendapatkan sekitar 20%-an. Publik mendapatkan 20%, kemudian Raffi Ahmad itu juga mengalami penurunan dari 79% menjadi 63%, kemudian PT Indonesia Entertainment Group juga turun dari 9% menjadi 7%, kemudian Sultan Arik Rahman juga turun dari sekitar 3%, agak turun sedikit ya, tapi kalau kita bulatkan kurang lebih masih di 3%, dan juga yang lain-lainnya. Tapi di sini kalau kita lihat yang cukup drastis penurunannya adalah dari sisi Raffi Ahmad sendiri, dari sekitar 79 menjadi 63%. Lalu bagaimana dari sisi penawaran umum perdana saham? Kalau kita lihat dari prospektusnya, ini cukup besar ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan IPO-IPO yang lainnya, yang mungkin dia nyebar ke masyarakatnya itu kurang lebih sekitar ratusan, 400-500 juta lembar saham. Tapi kalau untuk Rans ini, itu dia melepas sebanyak-banyaknya 2,52 miliar lembar saham. Dan masyarakat itu akhirnya mempunyai sebanyak-banyaknya 20,02%. Dan kalau kita lihat dari sisi harganya, jadi price range-nya itu sekitar 135 sampai 170 rupiah per lembar sahamnya. Dan kalau kita lihat secara estimasi raise dananya di berapa sih? Kalau kita pakai harga 135, itu maka raise dananya sekitar 340,9 miliar. Sementara kalau kita menggunakan harga 170, maka raise dana yang bisa didapatkan oleh Rans-nya ini sendiri adalah di 429,3 miliar rupiah. Tadi range 300 sampai 400 miliar. Sementara estimasi market cap setelah kami coba kalkulasi atau hitung, itu di range 1,7 triliun sampai 2,14 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat ini masih di angka di bawah 5 triliun ya, jadi 1,7 sampai 2,14 triliun itu kan di bawah 5 triliun rupiah. Kalau market cap di bawah 5 triliun rupiah untuk yang IPO itu kan harusnya free float itu di 25% minimal. Tapi kalau kita lihat di sini masyarakat itu hanya 20%. Tapi hal ini juga sudah disampaikan bahwa meskipun memang terlihat angka masyarakatnya 20%, sementara secara regulasi itu harusnya minimal 25%, tapi kalau kita coba jumlahkan dengan pemilik saham yang lainnya di daftar yang lainnya, seperti contoh ada Doni Oskaria misalkan, atau ada orang-orang lainnya ya di list ownership-nya itu, sebenarnya kalau kita jumlahkan tuh ada beberapa nama-nama yang memang masuk ke dalam kategori free float. Makanya kalau kita lihat di berbagai media itu menyampaikan sebetulnya kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, masyarakat itu jadinya bukan di 20%, tapi bisa tembus ke angka 28%. Yang mana 28% itu artinya sudah lebih dari 25% yang aturan yang sebelumnya. Lalu bagaimana dari sisi penggunaan dana IPO? Di sini kalau kita coba perhatikan ini cukup banyak ya, jadi cukup variatif dan ini berdasarkan percentage. Berbeda dengan IPO saham sebelumnya yang beberapa ada yang menggunakan nilai langsung nominal, misalkan sekian puluh miliar rupiah, kemudian juga ada yang di-combine atau di-mix dengan adanya sekian percentage kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat di penggunaan dana IPO untuk Rans ini semuanya ada sekitar 5-6 poin ini semuanya menggunakan persentase, tidak ada angka yang exact secara numbers kayak gitu. Kalau kita lihat di sini memang cukup major itu ada di operational expenditure atau OPEX, itu untuk penyelenggaraan konser, karena memang diperhatikan bahwa penggunaan dana untuk IPO Rans ini untuk penyelenggaraan konser baik itu di mengundang artis-artis lokal ataupun yang luar negeri seperti itu. Jadi memang cukup banyak di 37,61% dananya. Kemudian juga yang nggak kalah sedikit adalah soal akuisisi. Jadi hampir 20% atau 19,8% itu dana dari IPO-nya tadi, dari 400 miliar tadi kurang lebih, itu digunakan untuk akuisisi PT Rans Cosmetica Indonesia atau Slavina kayak gitu ya. Ini juga cukup menarik, perlu kita perhatikan juga. Kemudian juga ada beberapa lainnya kayak hampir 7% itu pembayaran seluruh pokok utang kepada Bank Negara Indonesia atau BNI, dan juga ada capex untuk Cipung Land ini hampir 20% juga. Kemudian sekitar 8%-an untuk membentuk entitas baru dengan partner usaha yaitu PT Fitloop Global Teknologi yang berbasis ini Artificial Intelligence atau AI. Dan sisanya itu untuk penyetoran modal kepada entitas anak perusahaan yaitu RNS kayak gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara majority kita bisa katakan lebih dari 50% itu kita perhatikan ini gunanya untuk ekspansi bisnis ya. Mau itu untuk capex, opex,
kemudian juga ada akuisisi yang tadi PT Rans Kosmetika itu, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dari sisi kinerja keuangan? Kinerja keuangannya ini kita lihat dari sisi revenue dulu ya. Dari revenue kita lihat 2023 sampai 2025 itu memang cenderung mengalami penurunan ya. Jadi dari sekitar hampir 450 miliar rupiah, kemudian di 2025 itu kurang lebih 350-360 miliar rupiah. Jadi memang terus mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari sisi laba operasi juga cenderung mengalami penurunan dari lebih dari 100 miliar, sekarang nggak sampai 100 miliar rupiah. Kemudian untuk laba bersih juga cenderung mengalami penurunan, meskipun sebenarnya di 2024 itu ada mengalami kenaikan sedikit. Kalau kita bergeser ke yang chart yang bagian kanan, itu untuk margin laba bersih, kita khususnya melihat di margin laba bersih atau net profit margin. Kalau kita lihat di sini dari sisi revenue atau pendapatan itu terus mengalami penurunan, sementara untuk laba bersihnya itu sempat naik di 2024, tapi kalau kita tarik agak panjang 2023 sampai 2025 sebenarnya itu trennya mengalami penurunan juga. Nah ini juga yang kita nggak boleh tutup mata juga soal 5 forces Porter. Jadi ini analisis yang kita coba lihat apakah emiten Rans ini bisa bertahan di industrinya. Semakin skornya semakin tinggi, jadi kita itu coba menggunakan skala 0 sampai 5. 0 itu artinya no impact, 1 itu very low impact, kemudian yang 5 itu adalah high impact. Jadi semakin besar angkanya, itu impactnya semakin tinggi. Nah kalau kita lihat di sini skor rata-rata intensitasnya sekitar 3,5. Artinya memang untuk Rans ini punya banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam bisa bertahan di dunia atau industri media hiburan seperti ini. Salah satu yang cukup banyak tantangan untuk Rans sendiri atau yang memang challenging untuk Rans sendiri adalah soal persaingan atau rivalry dengan kompetitor seperti itu ya, karena untuk di media hiburan seperti ini cukup banyak juga baik itu perseorangan atau perusahaan atau apapun itu yang memang bisa berkonten, kemudian juga menghibur masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ini juga bisa memakan dari sisi kue atau cake dari industri ini sendiri. Kemudian juga untuk masuk menjadi pendatang baru atau newcomers atau new entrants ya, bagi orang-orang kebanyakan umumnya itu cenderung barrier-nya itu cenderung tidak tinggi gitu ya. Berbeda dengan kalau kita bicara soal industri bank mungkin kayak gitu, atau kita bicara soal komoditi kayak coal mining, itu kan memang barrier to entry-nya tuh tinggi sekali gitu ya. Kita butuh cost yang besar, capex yang besar. Tapi untuk media hiburan ini atau entertainment seperti itu memang kita tidak perlu cost yang begitu besar, karena butuh modal yang cukup kecil saja kita bisa menghibur masyarakat, kita bisa upload dan publish di berbagai sosial media platform kayak itu ya, YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak perlu juga atau kita tidak perlu butuh untuk hal-hal yang capex atau opexnya tinggi gitu. Kita hanya butuh modal yang cukup minim, itu kita bisa menghibur dan bahkan sampai ke viral juga seperti itu. Dan bahkan bisa sampai ke mendapatkan brand kayak gitu-gitu. Nah, yang perlu menjadi perhatian juga, meskipun memang media hiburan ini juga industri yang penuh dengan persaingan atau kompetisi, tapi ada hal plus point dari sisi Rans sendiri, yang itu Rans ini kan bertumpu kepada Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmadnya, yang mana kedua nama besar ini itu sangat sulit untuk ditiru ya, karena saat tadi kita lihat di yang slide awal, ini basis follower dan subscriber sudah besar sekali, diversifikasi bisnis juga sudah besar sekali, kemudian juga ya tadi banyak pengikutnya dan lain sebagainya, sehingga untuk kita copy mereka itu memang sangat sulit sekali. Jadi mungkin ini yang menjadi plus pointnya juga, meskipun hal ini juga bisa menjadi hal negatif juga, yakni bahwa kalau ada bisnis yang memang sangat erat kaitannya dengan satu atau dua pihak, maka itu kalau terjadi apa-apa itu akan berpotensi juga mempengaruhi terhadap bisnisnya. Ini yang mungkin juga perlu menjadi perhatian juga bagi para investor juga ya, untuk melihat bisnis Rans ini juga. Lalu bagaimana dari sisi valuation? Dari sisi valuasi kita coba menggunakan 3 skema, jadi dari harga yang paling rendah 135, kemudian 153 dan juga 170. Kita lihat dari sisi PE ratio-nya sendiri itu range-nya 30 sampai 37,8 kali. Sementara dari sisi PBV atau price to book value itu range-nya sekitar 2,5 sampai 2,78 kali. Untuk per sekitar 30-an kali, 30 sampai 37-an kali memang cukup mahal, terbilang mahal. Kemudian untuk PBV sebenarnya agak-agak fair value meskipun agak sedikit mahal. Lalu bagaimana dari sisi indikasi jadwal? Indikasi jadwal dari sisi book building sebenarnya sudah selesai, 23 sampai 25 Juni 2026 kita sudah melewatinya. Kemudian saat ini tuh kita menjelang masa penawaran umum atau offering date di tanggal 2 sampai 8 Juli. Kemudian nanti ada distribusi besoknya tanggal 9 Juli dan besoknya lagi di tanggal 10 Juli itu adalah tanggal pencatatan saham atau listing date dari emiten Rans itu sendiri. Nah, di sini saya coba simpulkan beberapa pro kontra yang perlu kita cermati. Yang pertama di sini dari sisi kekuatannya atau bull case-nya atau positifnya apa sih?
Yang pertama adalah IP dan talent terkuat di kelasnya. Kita bisa katakan bahwa nama besar Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina dengan berbagai ekosistemnya di sosial media platform manapun, itu total lebih dari 100 juta followers dan subscribers. So, kita bisa katakan memang nama besarnya ini tidak bisa kita tutup mata juga ya. Yang kedua adalah profitabilitas solid. Kalau kita lihat untuk gross profit margin sendiri di sekitar angka 43% di 2025, kemudian net profit margin di 16% dengan return on equity di sekitar 16,6%. So, kita bisa lihat bahwa memang ini masih cukup kuat meskipun kita juga tidak bisa tutup mata ini memang ada mengalami penurunan dibandingkan 2023 khususnya. Yang berikutnya adalah neracanya sehat. Kalau kita perhatikan untuk debt to equity ratio atau DER-nya itu turun ke 0,35 kali. Dan yang nggak kalah penting adalah pendapatannya itu terdiversifikasi. Konten media, kemudian ada brand and talent management, ada production house atau PH, kemudian juga ada penjualan produk. Ya meskipun kalau kita lihat memang 70% mereka itu revenue streamnya dari hiburan, sementara penjualan produk itu di sekitar angka 30%. Dan yang nggak kalah penting adalah katalis pertumbuhan, ekspansi jaringan usaha, kemudian juga capex untuk taman hiburan seperti Cipung Land kayak gitu-gitu ya. Jadi dan juga akuisisi yang Slavina tadi. Jadi memang ekspansi usahanya ini cukup banyak seperti itu. Tapi ada risiko atau bear case yang perlu kita cermati sebagai investor. Yang pertama, kinerja menurun. Kita lihat dari revenue-nya juga turun dari 2023, 2024, 2025 itu terus mengalami penurunan. Laba bersih juga cenderung turun 2025 compare to 2023. Yang berikutnya adalah ketergantungan talent. Karena risiko utamanya adalah ketergantungan terhadap nama besar Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina beserta keluarga. Jadi kalau ada apa-apa dengan kedua nama besar ini beserta keluarga, ini kita khawatirkan adanya mungkin nanti obstacle-obstacle yang terjadi di kemudian hari. Ini yang memang kita perlu waspadai. Kemudian ketiga adalah dari sisi valuation. Untuk pair-nya itu cenderung premium, PBV-nya ya fair value tapi agak sedikit lebih tinggi gitu ya, 2,5 sampai 2,8 kali. Kemudian untuk kualitas laba 2024 itu memang agak naik, tapi itu terdongkrak akibat pelepasan entitas anak di hampir 45 miliar rupiah, dan itu adalah artinya non-recurring. Jadi laba intinya tuh tetap lebih rendah kayak gitu. Itu yang memang perlu kita watch juga. Dan yang terakhir adalah porsi publik itu cukup kecil di sekitar angka 20,02%, dan yang mungkin jadi concern juga soal likuiditas ini yang kita juga perlu cermati apakah dia bisa tetap liquid atau tidak seperti itu. So mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita soal IPO Orange ini. Buat teman-teman silakan dipertimbangkan apakah akan ikut order beli emiten Orange ini atau tidak. Yang pastinya yang kami sampaikan di sini semuanya adalah disclaimer on, not financial advice, and always do your own research. Sampai jumpa di episode berikutnya, investasiku for better tomorrow. Bye-bye.